Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, kembali lagi di pembelajaran PAI untuk kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki bab 7 dengan judul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Untuk kompetensi dasar, KD 1.4 beriman kepada malaikat-malaikat Allah. KD 2.4 menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. KD 3.4 memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. KD 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. A. Pengertian malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga diberikan beban dan tanggung jawab. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu gaib, jadi kita tidak mungkin bisa untuk melihatnya, namun mereka selalu taat kepada Allah. Tidak seperti kita yang diciptakan dari tanah dan melakukan banyak kesalahan. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang membangkang atau menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mempunyai tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu melakukan tugasnya tanpa kita sadari. Ya, karena mereka tidak dapat dilihat maupun dirasakan. Namun, kita harus tetap percaya mereka ada. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintahnya. Apabila mereka disuruh sujud, mereka akan sujud dan tidak akan bangkit sampai hari kiamat, kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bangkit. B. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Qalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Sifat yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sifat keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sifat kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Sifat yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. C. Nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Adapun jumlah dan nama-nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita imani secara tafsili atau secara terperinci.
hanya ada 10. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain Malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, Malaikat Atid yang bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh, Malaikat Malik, disebut juga Malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. D. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat. Malaikat mempunyai 6 perbedaan terhadap jin dan manusia. Yang pertama, malaikat termasuk makhluk gaib, tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak makan, minum, dan tidur. Yang keenam, terbuat dari nur atau cahaya. Sedangkan untuk jin ada 6 juga sifatnya. Yang pertama, sama makhluk gaib, memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki jenis kelamin, makan, minum, dan tidur, dan terbuat dari nar atau api. Sedangkan manusia, yaitu makhluk nyata, memiliki hawa nafsu, ada yang menjalankan perintahnya dan ada pula yang menjauhi larangannya. Memiliki jenis kelamin, makan, minum, dan tidur, terbuat dari ard atau tanah. Contoh perilaku iman kepada malaikat. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contohnya, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israel. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian.
selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Yang kelima, iman kepada mungkar dan nakir. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat raqib. Contohnya, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, iman kepada malaikat atid. Contohnya, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kedelapan, iman kepada malaikat Ridwan. Contohnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang kesembilan, iman kepada malaikat Malik. Contohnya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat dalam pembelajaran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.